Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk. Silakan duduk. Iya Ibu. Bagaimana nih kabarnya Mas Arul? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Alhamdulillah. Iya. Kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Ibu juga baik, sehat, walafiat. Alhamdulillah. Lalu bagaimana nih dengan kuliahnya? Apakah lancar atau ada kendala seperti itu? Saya kira kuliah ya. Iya. Bikin pusing isu keliling yang ada ya Bu ya. Oh, pusing ya. Iyalah. Jadi gimana nih? Berarti ada kendala dong. Mestinya kalau nggak ada kendala nggak hidup namanya. Kan life is never flat. Begitu ya Bu. Oke. Iya. Kemudian kegiatannya sehari-hari ngapain nih? Ya masih tetap kok Bu, kegiatan saya masih tetap kuliah, kerja, sama buka usaha di rumah gitu aja. Buka usaha juga ya? Iya Ibu. Kalau boleh tahu nih usaha apa nih? Usaha industri kreatif di percetakan. Percetakan begitu. Jadi kayak nyetak stiker, banner seperti itu. Benar sekali Bu. Foto. Iya di situ memang saya memang buka di bidang itu. Emang jurusan kuliahnya apa emang? Wah kalau ditanya jurusan ini malah nggak ada kaitannya ya, hampir nggak ada kaitannya karena saya baru di jurusan teknik industri nih. Teknik industri Iya. ya. Cuma Berarti larinya gak ada kaitan sama sekali gitu. ya kalau ngomong nggak ada kaitan sih nggak salah, ada kaitan beberapa, cuma memang nggak sebanyak itu juga kan ya, memang spesialisasinya ke situ. Cuman Ibu saya kan waktu SMK itu kan ngambil jurusan multimedia. Oh, jadi Ya. emang dasarnya tuh basicnya dari SMK itu ya? Bener Ibu, saya punya soft skillnya di situ. Oh, Iya. Hubungan Mas Arul dan Anis ini apakah ada yang mau dibicarakan? Iya jelas sih ya. Kalau di sini nggak mau bicarakan, masa saya mau beli tahu tek. Iya, ya benar juga. Oke, jadi di sini Mas Arul tidak perlu cemas dan takut masalahnya akan disebarluaskan karena di sini konselor itu mempunyai sebuah kode etik berupa asas kerahasiaan. Jadi dalam hal ini konselor atau saya ini akan menjaga permasalahan yang diceritakan oleh Mas Arul ini. Jadi Mas Arul tidak perlu cemas dan takut masalahnya akan tersebarluaskan seperti itu. Jadi di antara kita berdua saja. Ada lagi, bukan di Iya. antara kita berdua, bertiga sama yang lain. Oh iya, baik Mas Arul. Ya. Iya. Oke. Dan dalam konseling kali ini saya hanya mempunyai waktu 30 menit saja karena nanti saya ada rapat. Bagaimana Mas Arul? Saya kira waktu itu sudah cukup kok Bu, untuk saya berbincang tentang permasalahan saya. Oke. Ya. Jadi Konseling. kita sepakati bahwa 30 menit ya seperti Iya. itu. Oke. Jadi begini, silakan diceritakan Mas Arul. Iya Ibu. Jadi saya niat datang ke sini tadi kan saya pulang bukan untuk beli tahu tek ya, tapi untuk bercerita. Nah di sini saya akhir-akhir ini Bu ya, saya ini bingung. Bingung. Iya bingungnya ini gini. Saya ini akan sering mimpi, tetapi mimpi ini ya Ya. selalu kedatangan orang yang sama gitu loh. Saya tuh heran kenapa harusnya orang itu datang ke mimpi saya terus-terusan gitu loh. Terus-terusannya tuh seberapa sering? Hampir setiap hari. Wow, setiap Iya. hari ya? Iya Ibu, dalam 1 minggu terakhir ini. Makanya saya bingung, ini saya rindu apa orangnya yang rindu? Begitu ya. Oh, Iya. jika kalau boleh tahu orang itu siapa ya? Mungkin orang terdekat mungkin. Iya memang saudara saya itu.
saudara dari bapak saya. Nah, Berarti sepupu mungkin seperti itu? bukan sih ibu, tante lebih tepatnya. Oh, tante. Ya, adik dari ayah saya. Oke, baik. Iya. Tantenya Mas Arul ya. berarti. Iya, tante saya sendiri. Baik. Mungkin dari Mas Arul kan mengatakan sering bermimpi tentang tantenya itu ya. Iya, benar. Mungkin ada masalah yang belum terselesaikan mungkin Mas Arul? Kalau berbicara tentang masalah ya, saya juga sendiri kurang paham ini sebuah masalah apa enggak. Soalnya kalau masalah secara langsung sih sepertinya saya nggak punya masalah gitu loh sama beliaunya. Cuman kembali lagi, saya kan tadi bilang bahasanya saya punya usaha percetakan. Ya, baik. Nah, beliau itu pernah suatu saat itu pesan stiker ke saya. Ya dengan baru-baru ini aja memang itu pesan stiker ke saya. Nah, beliau itu mintanya cepat langsung jadi gitu loh Bu. Lah kan saya kan juga punya pekerjaan lain yang dimana saya juga pesanan orang lain juga masih banyak, terus saya juga punya tuntutan kuliah dan gitu kan. Waktu itu saya juga nggak bisa gitu kan asal menerima. Apa karena itu orangnya tersinggung ya Bu? Iya, jadi begitu ya, tersinggung ya. Makanya dari itu kan saya kan ya nggak bisa gitu loh. Saya kan juga punya janji dengan klien yang lain, banyak pesanan juga. Mintanya sih selalu di nomor satukan gitu loh. Nah, saya nggak bisa kayak gitu. Kan ya meskipun saudara ya. Cuma kan saya juga kan tanggung jawab secara profesional bekerja gitu kan ibu ya. Saya kan nggak mau kalau harus mengorbankan orang lain juga gitu kan. Nah begitu. Apa karena itu beliau tersinggung itu ada masalah yang lain saya nggak tahu, tapi sepertinya bisa tersinggung gitu karena itu. Ya, bisa jadi kan kita nggak pernah tahu perasaan seseorang ya. Iya. Jadi begini, Ibu mempunyai suatu teknik yaitu teknik asosiasi bebas. Nah, di sini Mas Arul dapat menceritakan semua segala permasalahan dengan tante Mas Arul tadi. Oke. Jadi di sini Mas Arul sudah duduk dengan nyaman? Sudah. Jadi di sini Mas Arul dapat bercerita dengan berbaring ataupun duduk seperti itu. Jadi Mas Arul mau pilih yang mana nih? Mau berbaring atau duduk? Itu aja. Duduk aja. Oke, boleh. Kalau begitu Mas Arul sudah nyaman nih duduknya? Sudah. Oke. Silakan tarik nafas, hembuskan selama 3 kali terlebih dahulu. Sudah? Baik, jadi Mas Arul silakan ceritakan lebih lanjut terkait permasalahan Mas Arul ini dengan tante Mas Arul. Iya ibu. Jadi tadi saya kan juga sudah cerita ya tentang masalah ini. Nah, apakah ini bisa dikatakan sebuah masalah atau enggak? Ini kan kita kan nggak tahu. Aku juga nggak tahu gitu loh ibu. Bahwasanya emang tersinggungkah karena hal yang sepele seperti itu gitu kan? Saya kan juga harus profesional di lain sisi kan ya nggak bisa kayak gitu kan ya biar. Terus memang kalau secara penglihatan saya sendiri selama beberapa tahun ini kan juga kan saya kan sering juga bertemu dengan beliau gitu kan ya. Jadi masalahnya sih saudara saya ini, tante saya ini itu memang orangnya sepertinya agak sensitif sih Bu begitu. Jadi beberapa kali sih, tapi meskipun bukan sama saya juga kok, sama saudara yang lain juga gitu. Kadang-kadang memang sering terkena cekcok hanya karena masalah sepele gitu loh Bu. Saya takutnya itu
saya takutnya itu ya itu tadi tersinggung karena saya menolak daripada pesanan beliau gitu loh. Masalah saya sih sama tante saya ini sepertinya itu. Sudah. Jadi dapat dikatakan Mas Arul ini merasa bahwa tantenya ini merasa tersinggung atas sikapnya Mas Arul ya seperti itu. Jadi dengan adanya sikap tantenya Mas Arul itu, Mas Arul ini jadi terpikirkan begitu ya, akhirnya sampai ke bawah dalam mimpi seperti itu. Lah iya itu, saya juga bingung sampai ke bawah mimpi di satu minggu terakhir ini. Ini orangnya yang kangen saya mungkin ibu. Bisa gitu ya. Lalu apa sebelumnya pernah melakukan sesuatu terkait permasalahan dengan tante Mas Arul sendiri? Kalau melakukan sesuatu memang beberapa kali memang tante saya ini juga kalau pesan apa-apa ke saya gitu loh, dan saya sudah bisa menyanggupi. Cuman kan karena ini memang saya lagi banyak pekerjaan juga, banyak pesanan dan sebagainya. Ya, saya akhirnya kan nggak bisa menerima gitu loh, apalagi mintanya langsung jadi langsung selesai gitu kan. Padahal juga meskipun langsung jadi pun saya masih butuh waktu beberapa jam untuk menggarap dari mulai mencetak, terus habis itu motongin dan sebagainya kan, seperti itu ibu. Kan jadi nggak bisa cepet juga yang sama yang diinginkan beliau. Baik Mas Arul, jadi ya apakah ada rencana yang mau dilakukan untuk mengatasi kecanggungan seperti itu ya dengan tante Mas Arul ini sendiri? Iya. Apakah ada? Kalau rencana sih ada ibu. Saya bener pengen sih sebenarnya, karena kan juga dari 1 minggu terakhir ini kan saya beliau terus nih, sejak saya menolak orderannya dari tante saya itu sendiri. Jadi saya tuh pengen banget minta maaf sih sebenarnya. Soalnya saya waktu itu juga nggak sempat bilang minta maaf juga gitu kan ya. Mungkin saya coba minta maaf dan ngomong lebih baik-baik lagi lah, biar nggak ada masalah lah saya sama beliau. Kalau memang saya menyinggung perasaan beliau kan saya juga nggak enak itu. Makanya dari itu kan lebih baik saya kira saya ingin minta maaf dan diselesaikan secara keluargaan begitu. Jadi di sini Mas Arul ingin mencoba untuk meminta maaf dan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan seperti itu. Oke, baik. Lalu apakah ada lain lagi yang mau dilakukan? Selain itu, ya itu tadi lebih ke saya minta maaf saja ke beliau sih ya. Saya takutnya memang kalau itu buat beliau tersinggung begitu kan, nanti takutnya persaudaraan saya dengan tante saya renggang kan nggak enak gitu, lebih canggungan juga, apalagi bisa sampai masuk seminggu seminggu ini gitu loh, setiap hari kan capek juga saya. Iya. Tiap hari mimpi tantenya seperti itu. Iya. Ya kalau mimpinya sama si doi sih nggak apa-apa, tapi doinya siapa? Emang nggak punya doi? Enggak. Oh, nggak punya ya. Oke. Iya. Jadi di sini anggap saja ibu ini seperti tantenya Mas Arul. Apa sih yang mau dikatakan oleh Mas Arul kepada tantenya? Coba. Ya. Anggap saja saya ini tante Mas Arul. Oh gitu. Iya. Yang mau saya katakan cuma ini aja sih, minta maaf aja ya. Mohon maaf ya, mungkin karena saya pernah menolak orderan tante kemarin kok sampai menyinggung perasaan tante gitu ya. Mungkin lain kali kalau order
bisa saya lakukan kok, pokoknya ya nggak mepet sekali seperti kemarin juga gitu. Kan saya usahakan untuk lain waktu, maaf ya terus ya. Oke, bagus sekali ya. Jadi Mas Harul ini punya hati yang baik, ingin minta maaf kepada tantenya seperti itu. Oke, baik. Jadi dari pembicaraan kita dari awal hingga akhir dapat disimpulkan Mas Harul ini mengalami mimpi seperti bertemu dengan tantenya ya sering mungkin gitu. Iya, sering sekali. Oke, baik. Terus kemudian ternyata Mas Harul ini memiliki permasalahan dengan tantenya, yaitu merasa bahwa tantenya ini tersinggung seperti itu karena Mas Harul ini menolak orderan yang tantenya minta. Oke. Lalu mendapatkan sebuah penyelesaian bahwa Mas Harul ini ingin mencoba untuk meminta maaf kepada tantenya dan mencoba untuk berdamai dengan cara kekeluargaan seperti itu. Lalu kapan nih Mas Harul akan melakukan hal itu? Ya sesegera mungkin sih Bu. Kalau misalkan saya ada waktu, saya pasti ngelakuin itu kok. Soalnya juga kan gak enak terus-terusan canggung ya toh. Oke, semoga dengan adanya konseling kali ini Mas Harul, permasalahan Mas Harul ini dapat terselesaikan. Bagaimana sih perasaan Mas Harul sekarang setelah melakukan konseling kali ini? Lebih enak aja sih, lebih fresh aja karena sudah menemukan solusi dari masalah juga sebenarnya kan ya dapat bercerita dan menemukan solusinya. Ternyata mungkin hal ini yang membuat permasalahan ini terjadi. Emang dengan bercerita saja tuh emang udah bikin lega begitu ya, daripada sendiri seperti itu. Oke, baik. Saya rasa ini sudah memasuki 30 menit gitu ya. Iya. Kalau begitu konseling ini dapat diakhiri. Okay. Namun sebelum itu Mas Harul minggu depan bisa kembali lagi untuk merefleksikan apakah permasalahan yang dialami itu berlanjut atau memang sudah selesai begitu udah gitu ya. Di minggu depan di jam yang sama apakah Mas Harul bisa? Bisa itu. Bisa ya. Bisa. Bersedia ya untuk konseling lagi. Oke. Kalau begitu konseling dapat kita akhiri ya. Iya Ibu. Oke. Makasih ya Bu. Kalau gitu saya lanjut. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.